Oke, halo Wisnu, cek cek. Oke, halo Pati. Oh, eh, halo parents. Ini parents Wisnu kah? Eh, halo Anggun, halo Pati. Oke, Kak. Oh, oke, teman-teman semua. eh untuk parents kalian boleh satu frame ya, atau boleh dalam akun yang berbeda juga, ya. Oke, Pati, Anggun, Wisnu. Oke. Kita tunggu dua orang lagi ya, karena untuk Kenzi itu tidak bisa mengikuti kelas ini teman-teman semua. Jadi Kenzi itu nanti akan mengikuti kelas yang lainnya ya. Kelas yang lain maksudnya Kenzi ternyata sudah dipindah datanya sehingga tidak bersama saya lagi. Begitu. Oke, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Anggun, Wisnu, Patih, dua orang lagi yaitu Darel sama siapa? Aca ya. Kita tunggu dulu. Kemudian nanti presentasinya kalian nggak perlu tegang ya. Dan proyeknya tampilin apa adanya aja. Maksudnya adalah kalau eh, kalian misalnya ada yang error sedikit tidak apa-apa ya. Yang penting kalian tampilin aja. Oke? Kita tunggu dulu yang lainnya. Sembari menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan Wisnu, Patih, Anggun, Kak, yang presentasi nanti urutannya gimana? Acak. Kita akan ini apa namanya? Saya randomize nama kalian nanti. Pakai well aja nanti. Bukan berdasarkan yang tertera di ini ya, notif WhatsApp bukan. Ya, apa dua-duanya? Kalau sudah siap webnya boleh dua-duanya, Wisnu. Kalau yang siap hanyalah misalnya kemarin bagian machine learning atau mobile development atau yang bagian ini apa namanya? Panda 3D boleh itu saja. Kalau webnya belum siap. Tapi kalau webnya sudah siap, silakan dipresentasiin juga. Oke, ada lagi? Wisnu direct message ini teman-teman. Patih, tampilkan apa adanya aja ya. Ya. Iya, Kak. Ternyata emang dari file originalnya juga gambarnya nggak muncul. Oh alah, Padahal arahnya tak. kayak partnya udah bener. Oh berarti, iya iya iya. Apa? Nggak apa-apa Patih, nggak apa-apa. Oke, ini Aca sama sama Darel kemana nih? Apakah mereka ini? Oh ya, saya mau bertanya, apakah kalian sudah dihubungi sama Algo terkait ini perkenalan course selanjutnya atau belum? Sudah. Perkenalan course selanjutnya udah. Ini Nah, tentang apa front end. front end betul. Nah, itu di apa namanya? Kan untuk kalian mungkin sudah pernah melihat kalau graduation kan biasanya ditampilin PPT untuk next course-nya ya. Nah, itu kebetulan buat front end itu teman-teman eh
bisa dibilang baru ya di Algo. Jadi PPT-nya itu tergantung tutor gitu. Nah, yang saya ingin bilang adalah saya mungkin sejauh ini ya tidak pernah menampilkan PPT untuk yang front end, tapi hanya baru satu student sih ya, saya yang front end. Cuman yang saya tampilkan itu adalah front end itu nanti projectnya kayak begini gitu. Jadi seperti itu. Mungkin tidak ada PPT untuk itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, oke teman-teman semua. Ini udah 6 menit. Mau di-expand sampai 10 menit atau eh, mulai sekarang, Patih, Wisnu Anggun, untuk Masih menunggu belum ada dua yang orang. hadir. Hah? Ya masih belum ada yang hadir. Oke deh. Kita tunggu ya dua orang yang lainnya. Kita coba personal chat deh. Dar. Oke, lagi OTW katanya guys. Kita tunggu aja ya. Di sini kalian mau presentasi dua project kah masing-masing? Wisnu, Anggun, Pati. Ya ini web yang kemarin yang portfolio. Itu aja. Webnya belum Iya. jadi, Kak. Oh, belum, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau kan Anggun tapi yang kemarin machine learningnya udah ini ya. Udah bagus itu saya lihat. Kalau Wisnu mau nampilin apa Wisnu? Eh, oh terlalu banyak pilihan ya. Oh itu aja. Loh, yang kemarin tidak mau ditampilin Wisnu? Yang mobile development? Nggak mau kah? Atau yang Panda 3D mungkin? Enggak. Kalau kalau Wisnu apa namanya PD tampilin aja nggak apa-apa. Oh nggak bisa ya. Oh ya teman-teman kan kalian mungkin sudah pernah lihat ya tampilan Algo kan sekarang baru ya di website yang bagian course. Iya. Nah itu ada perbaikan jadi kemungkinan besar kayak file-file yang stay di Algo bukan kemungkinan besar sih ada kemungkinan bahwa file-file yang stay di Algo Nova kalian di Algo PS Code kalian itu kalau di rerun itu bakal error nanti. Ada kemungkinan begitu. Karena kayak ada migrasi data gitulah ya. Ada Apa juga yang enggak. Algo Algo VS Code-nya? Iya. Jadi ya ada perubahan sedikit lah gitu. Jadi kalau kalian merasa ada yang error dan sebagainya, coba dibuka file yang saya kirimkan kalian kemudian di rerun itu pasti nggak error nanti. Cuman kalau kesimpan kemudian kalian rerun itu bakal error, itu wajar ya. Karena memang ada migrasi data dan lain sebagainya gitu. Oke, ini udah 10 menit teman-teman. Kita mulai aja ya. Aman? Oke, hold on. Saya akan share screen untuk siapa yang memulai duluan. Oke, there we go.
Oke, kelihatan? Sudah. Oke, kita spin ya nama kalian. Pertama Anggun, kedua Wisnu. Ini berdasarkan absen ya teman-teman. Ketiga Patih, Aca, Darel. Oke, 5 orang ya teman-teman. Kalau eh Mualib itu dimigrasi juga sepertinya datanya. Saya belum mendapatkan informasi sampai sekarang. Tapi Kenzi sudah dimigrasi datanya, sudah tidak bisa saya akses lagi. Oke, sudah siap ya? Jadi kita spin siapa yang akan di nomor urut pertama, kedua, dan seterusnya. Kita lihat. 3, 2, oh hold on. Saya coba share ininya juga ya. Supaya kalian dengar suaranya. Kelihatan? Udah. Aman, aman. 3, 2, 1, boom. Oke, kayaknya Anggun. Anggun, Anggun kayaknya memang dari sananya sudah disiapkan Anggun. Iya Kak, saya juga berhubung habis ini mau tes OSIS. Oh, oke, oke. Jadi Oke, kebetulan banget. oke, oke. Mantap ya Anggun. Oke. Next. Nextnya adalah Aca. Tapi Aca belum datang. Kayaknya dia terkendala di laptop deh. Oke. Aca yang nomor 2. Kita remove. Sekarang yang ketiga. Iya. Wisnu. Dipersiapkan ya. Wisnu yang ketiga. Anggun, Aca, Wisnu. Dan yang keempat. Darel. Oke. Jadi nanti sebagai penutup, iya, kita serahkan kepada Babang Patih ya, Patih ya. Oke, Patih? Yes. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman semua, kita langsung saja ke bagian presentasi untuk yang pertama. Anggun ya. Boleh Anggun ya. Saya izin spotlight videonya ya nanti Anggun. Dan semua teman-teman ini aturannya memang harus open kamera ya. Kecuali parents. Kita saksikan bersama ya parents untuk Anggunnya. Boleh Anggun, Saya silahkan. kayaknya nggak punya green screen deh Kak, jadi nggak bisa pasang background. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Anggun ke izin spotlight ya. Hold on. Oke, silahkan Anggun. Kita dengarkan bersama ya. Aca, Patih, Wisnu, Darel nih entah kemana. Kakak nggak tahu juga. Ayo Anggun. Oke, boleh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pagi saya Anggun. akan mempresentasikan tugas saya, analisis data dari yang kemarin. Ini share screen ya, sebentar. Share screen langsung. Wow. Oke, Anggun. Jadi yang akan saya presentasikan hari ini adalah hasil analisis saya dengan judul analisis tren film populer. Wow. Oke, yang pertama ini adalah poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi saya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian Mhm, tujuan, sumber data, mhm. tools, teknik analisis, hasil analisis, dan yang terakhir analisis pasar. Oke. Kita mulai dari latar belakang. Jadi, eh, mengapa saya membuat analisis ini? Karena seiring dengan perubahan zaman, perubahan tren Mhm. pada bidang hiburan itu sering kan terjadi. Kayak salah Oke. satunya di industri film.
Perubahan teknologi, budaya, dan kebutuhan dari audiens itu mempengaruhi transformasi tren dalam dunia perfilman. Perkembangan Oke. teknologi dalam penggunaan efek visual juga menciptakan franchise film ternama seperti Marvel Cinematic Universe yang sangat-sangat digemari oleh banyak penonton pada masanya, mungkin hingga saat ini. Di sisi Oke. lain juga, tumbuhnya industri film di Asia seperti Korea dan Jepang menggeser posisi film Hollywood yang selama ini mendominasi. Nice. Di Indonesia sendiri juga kan sekarang industri perfilman mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Genre horor, drama, dan film keluarga cukup mendominasi di pasar lokal ini. Dengan adanya perkembangan tersebut, sangat penting untuk menganalisis tren dalam perkembangan industri film selama 2 dekade terakhir ya kurang lebih kayaknya. Oke. Untuk dapat memahami arah perkembangan industri ini di masa mendatang, serta dampaknya terhadap budaya konsumsi dalam masyarakat. Oke. Tujuan dari dibuatnya analisis ini tentunya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepopuleran suatu film, mengidentifikasi tren film yang paling diminati berdasarkan kategori genre, aktor, director, dan elemen-elemen lainnya. Analisis ini juga bertujuan untuk memprediksi keberhasilan film di masa mendatang berdasarkan data dan pola dari film-film sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan film-film di masa mendatang. Wow. Sumber data saya mendapatkan datanya dari Kaggle. Dari data ini Mhm. berdasarkan pada data IMDb yang berkisar pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dengan nama filenya imdbmoviedata.csv. Oke. Untuk tools yang saya gunakan, bahasa pemrogramannya, bahasa pemrograman utama yang saya gunakan adalah Python tentunya. Hmm. Untuk library ada 3 library yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Untuk Oke. Pandas saya gunakan untuk membaca, membersihkan, dan mengolah data. NumPy untuk perhitungan dengan numerik, dan Matplotlib membuat grafik, histogram, scatter plot, dan bar chart. Yang ketiga, platform untuk seluruh proses analisis data ini saya lakukan di platform Google Colab. Lanjut ke teknik analisis. Yang pertama, data cleaning yaitu menangani outlier dengan menghapus data yang kosong dan tidak relevan. Yang kedua, Mhm. eksplorasi data. Mhm. Statistik deskriptif untuk menghitung mean, median, minimum, maksimum, dan distribusi rating serta jumlah vote. Visualisasi data ada 2, saya menggunakan histogram untuk melihat distribusi rating dan jumlah vote. Scatter plot untuk melihat korelasi antara jumlah terhadap rating. Oke. Antara jumlah vote terhadap rating, maaf belum diketik. Aman. Yang ketiga, analisis korelasi untuk melihat hubungan antara jumlah vote dan rating, serta menganalisis apakah ada hubungan antara genre dengan kepopuleran suatu film. Oke. Kemudian dari hasil analisisnya, yang pertama distribusi vote dan rating tidak merata. Hmm. Sebagian besar film mendapatkan kurang dari 500.000 vote. Hanya sedikit sekali film yang mendapatkan vote melebihi 1 juta. Sehingga terdapat outlier. Distribusi ratingnya normal, tetapi cenderung ke kiri. Mayoritas film mendapatkan rating di kisaran 6,5 sampai 7. Jadi di tengah-tengah, sebagian kecil film mendapatkan rating di bawah 4 atau sampai di atas 9. Dalam pemberian vote, oh ya, untuk selanjutnya genre populer, dalam pemberian vote sendiri, film yang genrenya action, adventure, dan sci-fi mendapat rating paling tinggi. Sedangkan genre horor mendapatkan rating lebih rendah. Hmm. Kemudian lanjut di hubungan antara jumlah vote dan rating. Yang film dengan jumlah vote lebih tinggi memiliki ratingnya cenderung stabil ya, karena banyak vote-nya Oke. di Mhm. kisaran angka 7 sampai 8. Sedangkan film dengan vote yang sedikit memiliki rating yang lebih bervariasi, biasanya bisa sangat rendah atau sangat tinggi berdasarkan pemberian vote-nya. Ini Oke. histogramnya, Oke. sebentar. Histogramnya. Di histogram vote ini ada distribusi data yang nggak merata ya. Terdapat outlier dengan film yang vote-nya sedikit Mhm. dan itu kurang dari 500.000 biasanya. Oke. Hmm, jadi ada Ke. outlier di sini sama sini gitu. Di bawah Oke. 4 dan di atas 9.
Oke. Kemudian di histogram ini, maksudnya di Scatter. scatter plot ini, Mhm. yang rating distribusinya normal, tetapi condong ke kiri. Mayoritas filmnya mendapatkan rating kisaran 6,5 sampai 7. Sedikit sekali film yang mendapatkan kurang dari 4 atau di atas 9. Oke. Kemudian di analisis pasar, loh, bentar Kak. Oke. Take your time. Pelan-pelan aja. Oke, ini bagus ya teman-teman. Wow. Oke. Bentar Kak, ada yang belum diketik. Eh, Iya, iya, iya. Kayaknya ada yang ini sama ya slide-nya. Santai, Anggun ya. Santai aja. Tolong dipersiapkan untuk peserta kedua itu Aca, yang ketiga Wisnu. Oke. Yang keempat Darel dan yang kelima Patih. Tapi nanti kalau Aca mau tukeran sama Patih juga sepertinya dia berkenan. Pilih? Enggak lah. Kasihan kayaknya Aca baru datang loh Patih. Tapi nanti kita lihat. Kayaknya Aca sudah mempersiapkan proyeknya. Parah sih. Ini Kak laptopnya lagi nge-lag lagi. Oke, oke. Oke, Anggun. Udah, Anggun? Aman? Oke, kita lihat. Oke, di analisis pasar, maaf tadi ada jedanya sedikit. Aman. Berdasarkan data tersebut, film dengan vote yang paling banyak dan rating tertinggi adalah film dengan genre action, adventure, sci-fi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penonton menyukai genre tersebut. Sehingga untuk menarik lebih banyak penonton, rumah produksi dapat memfokuskan film dengan genre mainstream dengan daya tarik yang lebih besar. Selain itu, pembuat film juga dapat memperhatikan penyesuaian genre dengan target pasar karena daya tarik sebuah film dapat berbeda-beda. Juga berdasarkan pada target Oke, Target pasar. exposure-nya juga perlu diperlihatkan saat peluncuran sebuah film. Apabila Mhm. suatu film memiliki rating tinggi dengan vote yang sedikit, tim film dapat melakukan pemasaran dan promosi yang besar-besaran memanfaatkan internet dan media sosial. Dengan exposure yang lebih besar, audiens akan menonton film itu dan bisa memberikan vote mereka di platform IMDb tadi ya, dari datanya, Mhm. sehingga film tersebut sukses dan populer. Genre film mainstream memang cukup dinikmati oleh banyak penonton, tapi apabila pembuat film dapat membuat film genre anti-mainstream dengan plot dan kualitas yang bagus serta promosi yang cukup besar, besar kemungkinan film tersebut akan mendapat banyak penonton. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, jangan dulu di stop ya slide-nya. Saya suka banget nih. Boleh boleh balik Anggun ke bagian scatter plot. Apakah ada pertanyaan dari presentasi saya? Oke. Teman-teman semua, ada yang mau bertanya mungkin atau memberikan feedback boleh ya. Maksudnya nggak harus bertanya teman-teman ya. Mungkin kalian tidak ingin bertanya tapi Oh, boleh suaranya memberikan nggak feedback. ada. Oh, halo? Suara saya hilang kah? Halo? Saya sih ada. Anggun, kayaknya device Anggun sedikit trouble. Cek, cek, cek. Halo, halo, halo. Suara aku ada, Suara, Pak. suara, ya ada. Saya bisa dengar. Anggun bisa dengar suara yang lain? Masih belum ada, Kak. Walah, Anggun, hold on. Oke, bisa Anggun? Anggun, cek. Tungguin, ces. Kayaknya Anggun? dia nggak dengar suara yang lain ya. Iya, kayaknya Anggun trouble di mic atau belum di set. Bentar. Tapi harusnya aman ya. Anggun, cek, cek, cek. Halo. Belum. Aduh, Yang lain? Nggak tahu. Loh. enggak juga kayaknya. Oh, Cek, udah, cek, udah. cek. Udah, Kak, udah, Kak. Kayaknya tadi Oke, mute deh. oke. Cek, cek, Astagfirullahaladzim. cek.
Anggun Udah. boleh tampilin slide-nya, boleh? Saya ingin melihat tadi. Semuanya, Kak. Jangan. Nah, teman-teman semua silahkan boleh bertanya ya. Dan atau kalian boleh juga selain bertanya memberikan feedback ya. Jadi nggak hanya bertanya gitu. Silakan. Aca, Darel, Patih, Wisnu, boleh? Guys, ini pada takut kena karma kayak. Iya, Patih, silakan Patih. Enggak banyak sih, saya ya Apa itu? cukup tertarik lah tentang kayak film apa yang ratingnya rata-rata tinggi gitu. Oh, ini genrenya ya. Anggun menampilkan genrenya tadi. Tapi kalau filmnya nggak dispesifikkan sama Anggun. Nah, ya maksudnya Film. genrenya ya. Oh ya, Genre, kalau oke. berdasarkan Jadi rating. biar cukup berguna lah kalau misalkan pengen bikin film genrenya apa gitu biar ratingnya tinggi. Tapi kalau saya tanya, kenapa kira-kira di tahun 2006 sampai 2016 itu science fiction itu yang paling banyak, Anggun? Itu lagi booming itu Kak, MCU, Marvel Cinematic Universe. Mereka kan dari yang superhero-superheroan merambah ke sci-fi yang ada Ant-Man Oke, gitu. wow, keren ya, Kalau di Ant-Man mantap kan yang sekali. dibahas apa? Fisika kuantum. Fisika kuantum, betul. Wow, bener banget ya. Bagus banget analisisnya Anggun nih. Ya, saya juga nonton Kak soalnya. Oh iya, tapi bagus ya. Saya suka nih. Boleh ke slide sebelumnya, Anggun? Yang skater, yang skater. Oh, bentar. Ini. Nah ini, kalau menurut Anggun, hubungan antara POT sama rating itu signifikan nggak? eh Dari sini aja. dari sini iya Kak, dari jumlahnya juga mempengaruhi. Oh, dari jumlahnya juga mempengaruhi. Iya, Oke, oke. Ya, kalau kalau saya membacanya sepertinya rating itu tidak dipengaruhi oleh POT ya, karena itu tuh sebagian besar majority-nya itu kan hampir datar gitu. Tapi ada outliernya tuh yang paling atas. Ya, iya. tapi saya nggak tahu ya real real situationnya saya nggak tahu apakah POT itu mempengaruhi rating. I don't know. Tapi ini udah bagus ya. Oke, ada lagi teman-teman dari Pati udah, dari Wisnu mungkin, Aca, Darel, ada mungkin. Oke, kalau tidak ada, mungkin dari parents mau berkomentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam parents. Terima kasih Kak Azeli atas bimbingannya selama ini buat Anggun. Anggun, selamat ya udah menyelesaikan tugas di sesi yang ini. Yeay. Buat Ibu bangga. Selamat juga buat teman-teman yang lain ya. Semangat, tetap semangat. Semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk ke depan. Amin. Itu aja sih. Oke. Makasih sekali ya Kak Azali. Oh iya parents, sama-sama. Setelah Anggun selesai ini nanti saya mohon izin live ya Oh iya, karena mau silakan lanjut. parents ya. Iya, Nah, iya. oke, makasih. Udah gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Anggun. Ya, saya juga ingin menyampaikan ya. Terima kasih untuk konsistensi dan effortnya Anggun sampai pertemuan ke-32 ini. Dan ini pertama kali saya ya teman-teman untuk Python Pro 2 Group mau untuk kelulusannya dan melihat presentasi yang ditampilkan itu adalah data analisis. Yang lainnya biasanya menampilkan game Panda 3D sama website doang. Oke, ada yang ingin Anggun sampaikan? Hmm, mau apa ya? Ya, makasih Kak sudah membimbing kita semua selama ini. Jadinya karena di Python Pro 2 ini saya jadi menemukan yang saya benar-benar tertarik di data analis sama data science. Oke, wow. Saya merasa ini ya, bangga juga ya mengajar Anggun dan teman-teman yang lain. Oke, Ya, kalau gitu cukup Anggun ya.
kita akan beralih ke peserta kedua. Boleh stop share Anggun ya. Oke. Kalau ada tes yang lain boleh juga. Anggun mungkin ini ada Iya. kegiatannya. Oke, yang kedua sudah siap? Aca? Yang kedua Aca ya? Benar nggak? Iya, Eh, Kak. Oke, Aca sudah siap? Ini nanti kalau Aca tidak siap bisa dihibahkan ke Patih gilirannya. Kalau Aca mau, Kenapa di switch? ayo kita dengar dulu apakah Aca sudah siap atau belum. Gimana Aca? Maaf Kak, belum. Oh, belum. Oke, kalau gitu ya udah gini aja deh. Apa namanya? Kalau Darel, selanjutnya Wisnu udah siap belum Wisnu? Aca juga baru datang soalnya ya. Loh, belum. Kalau Darel, ada Darel kayaknya nih. Masa belum guys? Ah, Darel, halo Darel. Waduh, Darel nggak ada di tempat. Ya udah pilihan terakhir hanyalah Patih. Ayo, Alamak. kasihan Patih. Aduh, kalau ada sistem bonus ya kasih bonus yang banyak nih buat Patih. Asli, ya. Iyalah. Semangat, Saya Fatih. cuma presentasiin web sama mungkin codingannya dikit ya. Iya, boleh, silakan. Apa dulu ya? Webnya aja dulu kali ya? Atau ya Ya, tulis yang introduction mana dulu lah. strateginya menurut Patih? Boleh webnya dulu, boleh codingannya dulu. Beda sih, lupa lagi. Background aku pasang tapi itu kan nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, Darel aman. Nanti kita lihat ya. Oke, ayo Patih. Kak izin spotlight ya Patih ya, supaya semua nanti dapat spotlight. Spotlight ya, gimana Oke. caranya? Nah, itu Oh, host ya yang bisa. Oke. Ayo Patih. Saya nggak hmm, sabar nih mau melihat websitenya Patih sebenarnya, teman-teman. tapi nggak komplit gambar. Tiba-tiba Nggak apa-apa. hilang. Nggak apa-apa kan bukan di situ. Ya kan kita menghormati proses juga ya. Oke. Hmm. Nah, Ngeri. mulai Silakan aja mulai. nih. Mhm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya Fatih Ahmad Azubair dari kelas Python Pro 2. Hari ini untuk hari graduation day, saya akan Mhm. mempresentasikan web portfolio saya. Hanya saja Oke. ya kurang beberapa gambar karena elevation lain, tapi ya kita mulai aja. Sini kita ada bagian home, bagian depan yang muncul, lalu Mhm. ada bagian about me sama kontrak di about me. Di sini ada sedikit data diri. Salam Mhm. kenal, saya adalah seorang siswa kelas 12 SMK Informatika yang mengambil jurusan PPLG dan RPL. Itu ya saya kelas 12 yang Mhm. sudah lulus ya. Untuk Oke, di sini oke. saya mau nempuh kuliah. Saya mengambil jurusan Oke. ini karena pernah mencoba coding-coding sama sepupu saya. Saya tertarik, jadi saya coba ikut jejak kakinya. Oke. Untuk cita-cita saya masih belum yakin, tapi saya berharap bisa berhubungan dengan jurusan ini. Hobi utama Oke. saya adalah main game, lebih spesifiknya single player dan RPG. Dan aku juga suka kucing. Oke. Ya, Nice. ini Nice. tempat tanggal lahir saya Jakarta 26 November 2006. Saya tinggal di Oke. Jakarta. SMK Media Informatika, SMP, MI. Oke. Nice. Terakhir di sini ada bagian about me ini. Kontak Mhm. saya di sini ada email saya, nomor saya, dan bisa juga kalau ingin ngubungin saya bisa tulis aja namanya kayak kakak deh, Oh, kakak Kak oke. Azali. Email Oke. saya azali@gmail.com. Oke. Pesannya, Hai Patih. Fatih,
Saya ingin kenalan. Oke, nice. Terus kita pencet submit. Submit. Nah, pesannya Kemudian udah dikirim, tapi dikirimnya kemana? kirimnya kemana? Saya mau bertanya Em, itu. ke sini. Harusnya ke sini. Itu Oh, dia. oh Iya, ini. jadi, wow. Iya. Bentar, saya coba pindahin dulu deh ke sini biar gampang dilihat gimana caranya ya. Oke, Eh, di split. Nah, iya. Jadi ini gabungan antara HTML, CSS, Python, sama JavaScript jadinya ya. Oke, oke. Ini Wow. web dari yang web ini jadi dengan buat JavaScript. Iya. Oke, oke. Nih, Silak. untuk Mhm, webnya ini saya menggunakan framework Flash untuk merender file HTML saya. mhm. Nggak terlalu banyak codingannya ya. Oke. Nah, di sini ada Bisa sedikit di, apa lah oke deh. ya, dari about me berapa juga. Nah, di sini nih Kemudian, itu mhm, mhm. JavaScript. Kemudian Boleh ditunjukin yang mana yang memproses data yang kita input itu ke bagian spreadsheet tadi? di sini nih. Ini Yang mana? saya ambil script URL-nya dari Oh, Google Drive, oke. Google Sheet ya. Terus ngambil formnya, lalu Lalu ya, pakai submit metode post ya. Oke. ke method post. Oke. Ke kirim, jadi dia setelah itu masuk ke file spreadsheet ini. Oke, oke. Ya. Oke. Ini pakai Java ya, teman, JavaScript ya, teman-teman. Jadi sejatinya sebenarnya memang web itu powerfulnya pakai JavaScript ya. Dan ini ya ini contohnya lah gitu. Hmm. Oke. Apalagi yang mau Patih jelaskan? Hmm, udah deh kan saya sampai situ selesai. Oh, sampai situ doang. Oke. Kalau gitu sekarang saya ingin bertanya kepada Patih. Ya, Boleh saya melihat webnya? webnya Webnya nih. iya. Ini udah eh, bagus ya webnya. Ini udah bagus, tapi masih ya polos banget memang. Nah, Iya, belum sebenarnya dinamis ya. iya. Jadi sebenarnya Patih, kalau Patih nanti terkendala di bagian gambar, itu dapat menggunakan CSS untuk membuat gambar sebenarnya. Sebenarnya ya. Ini Patih mau menampilkan gambarnya Patih tapi ya. Ya, di logo ini ada ya kayak semacam nama company buat buatan. Oh, oke, Terus oke, di oke. Selamat Datang Saya Fatih dari Indonesia, ini di belakangnya ada background rumah saya. Oh, Mm. Terus di sini ya mungkin bisa kakak apa tebak lah ini di sini seharusnya apa? oh iya, iya, iya. Foto data diri, foto diri. Oke, oke. Wah. Iya. Oh, saya Jadi saya pikir memang sedih juga Pak. sih nggak bisa Mhm. apa muncul. Saya pikir Pati memang sengaja warnanya hitam gitu. Kemudian fotonya kayak ada sesuatu di atas hitam gitu. Enggak ya? Enggak. Oke, oke. Ini menarik ya idenya. Nah, Mm-mm. eh coba ke bawah kemudian Pati. Bawah Mhm. ya. Lagi, lagi. Nah, yang ini nih, yang itu kan ada tuh logo Facebook, Twitter, bla bla blanya itu. Kalau diklik bisa. Oh, seharusnya bisa, cuman kayaknya saya belum kasih Oh, URL lah. nggak langsung ke oke. Itu ya maksudnya sudah berfungsi gitu ya. URL-nya Udah aja yang berfungsi ya, diperbaiki. cuman ya Oke. belum saya kasih URL lah. Oke, oke. Ini bagus ya. Ini udah bagus. Kemudian mungkin eh saya ingin memperlihatkan kalian yang lain, tapi ini dulu aja deh, nggak apa-apa. Oke, kalau kalau gitu ada yang mau kalian tanyakan teman-teman? Anggun, Wisnu, Aca, Darel,
Atau feedback juga boleh ya. Boleh kok. Ayo. Wisnu, Aca, Anggun, Darel. Boleh ya, jangan takut menyampaikan feedback, teman-teman. Ya, saya nanti di akhir menyampaikan feedbacknya. Oke. Buka mic kalian. Tapi ini unexpected ya. Saya pikir tadi itu ketika saya memasukkan nama saya, email saya, misal dan pesannya, itu akan langsung kekirim di emailnya Patih. Tapi ini ya, iya, saya pikir itu terlalu berbahaya juga ya kalau seperti itu kayaknya. Itu ya sensitif gitu maksudnya email. Oke, ada Aca, Darel, Anggun, Wisnu? Tidak ada kah? Wah, sayang sekali ya kalau tidak ada teman-teman. Oke, kalau tidak ada, berarti saya ingin menyampaikan kepada Pati feedback. Jadi yang pertama terkait mungkin eh, pesannya dulu Pati ya. Jadi nanti ini udah di tahap intermediate ya. Intermediate. Iya, intermediate betul. Jadi sudah belajar JavaScript itu udah mantap Pati ya. Nah, jadi nanti mungkin untuk memperindah tampilan websitenya itu biasanya kita melihat dari orang lain. Ya, jadi nanti dipadukan gitu Patih. Ya. Saya ada contohnya. Ini nanti kalau Patih buka mungkin bisa lah. Ya, nanti saya kirimin ya. Saya lupa di mana contoh linknya. Oke. Gimana? Saya lupa di mana linknya, itu udah tenggelam kayaknya WhatsApp-nya. Ini teman ya, ini teman saya. Dan sebenarnya membuat website itu sekarang tidak susah teman-teman. Kalian bisa pakai Figma. Pati pernah pakai Figma? Harusnya sih pernah. Pernah coba-coba. Iya, itu Figma itu sekarang kayak kalian kan kalau kita bukan seorang programmer, kita dapat membuat website kita sendiri. Nah, cuman kalau programmer itu lebih ke apa ya? Ya customize-nya itu lebih 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 tajam gitu sesuai keinginan kita. Kalau di Figma itu akan hanya template doang gitu. Gitu aja sih ya. Yang kedua, Pati, ya mungkin seiring nanti Pati masuk kuliah mungkin jam terbangnya akan semakin banyak ya. Ini baru front end ya. Nanti kalau Patin menggali lebih dalam front end engineer mungkin akan super ya penampilan aplikasinya. Jadi tidak lagi apa namanya biasa-biasa gitu. Ya, itu front end ya, kekuatan front end. Nah, kemudian yang ketiga, untuk level siswa seperti ini udah bagus. Jadi eh, kenapa saya bilang udah bagus? Yang pertama, pasti pakai JavaScript sih ya. Saya nggak expect sebenarnya kemarin bakal diganti, saya pikir. Nah, itu yang membuatnya. Karena JavaScript itu agak beda ya teman-teman sama Python. Jadi nanti kalau kalian ambil front end itu ilmu Pythonnya udah tidak terpakai lagi. Tapi logika untuk membuat program itu akan tetap kepake. Itu JavaScript soalnya agak ya sedikit rumit lah gitu ya. Jadi nggak sesimpel Python. Begitu Pati. Oke? Jadi mungkin perbanyak jam terbang Pati ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Ada yang mau Pati sampaikan? Hmm, tahu ini kayak saya habis ini udah selesai kayaknya sama Algonova. Oh iya iya ya. Nggak apa-apa Iya. ya, nggak apa-apa. Kemudian Pak Pati kapan Akunnya mulai? diambil ya. Kenapa? Akunnya nanti expire ya. Saya harus bilang iya ya. Tapi apa yang ingin Pati ini pelajari? Maksud saya punya ini nanti kalau Pati mau kasih aja teks aja ke saya, chat aja saya nanti kalau Pati butuh bahan ini Kak nanti saya kasih. Ya, cuman Oh, nggak bisa ngoding lagi memang di Algonovanya nggak bisa. Jadi kayak di blok gitu teman-teman. Kalau udah enggak. Tapi
Kalau Pati udah bisa pakai PS Code itu kayaknya udah mumpuni ya sebagai bekal buat belajar ke tahap selanjutnya gitu. Udah bisa kan? Bukan pakai yang algo PS Code loh, PS Code biasa. Iya, VS Code biasa ada. Oke, udah aman lah Cuman kalau ya gitu. kangen aja. Ya, Iya. itu sih salah satu yang profesional ya. Nah, jadi nanti Pati mungkin bakal ketemu yang lebih banyak lagi ya. Oke, Pati, ada lagi pertanyaannya, Pati? Nah, ada paling ya kayak Anggun aja. Makasih banyak kakak udah ngajarin kita selama udah Eh, 6 bulan lebih ya, atau berapa bulan? iya, kurang lebih 6 bulan ya kalian. Iya, udah lama banget. Kasih ya kakak. Maaf juga kalau Sama-sama ya, misalkan teman-teman. em, ya kalau ada kesalahan lah dalam kelas. Enggak ya, teman-teman. Jadi sejauh saya mengajar itu kesalahan murid itu bukan suatu kesalahan menurut saya. Nah, itu proses belajar aja ya. Oke, Kalau ada lagi, kalau Pati? masih mau kontak-kontakan nggak apa-apa kan ya kak? Oh Kalau iya, pengen minta materi juga. betul ya. Saya sangat terbuka, teman-teman. Saya kan kebetulan mathematician juga ya. Jadi kalau kalian mau bertanya matematika boleh, mau bertanya coding juga boleh. Mau bertanya data science boleh. Mau bertanya tentang back end juga boleh ya. Oke. Kakak, saya lupa deh kakak lebih spesialisnya ke apa dah? Saya sekarang data scientist, cuman AI engineer ya. Cuman saya sedang ambil project back end juga. Jadi, Oke, tapi oke, pakainya Pak. JS, baru pakai JS ya. Pati kan kemarin nanyanya Laravel ya sama Golang. Itu salah satu juga. Oke, oke, paham, paham. Saya makainya JS spesialnya dulu. Oke, Hmm. yang lainnya mau nanti kayak Pati, maksudnya setelah ini kalian mungkin tidak apa namanya lanjut dan lain sebagainya, nggak apa-apa teman-teman, kontak aja ya kalau mau tetap kontakan, aman aja Si mah. si Aceh dapat berapa banyak itu pelajaran, masih lama tuh perjalanannya. Loh, kok Pati tahu? Iya, soalnya dia ngasih tahu juga sebelumnya di kelas Python kelas sebelumnya. Oh iya, semoga nanti sama Bukan Aceh ya? Apa? Apa? se- semoga sama saya aja ya nanti front end-nya. Saya nggak tahu soalnya. Oh, iya iya. Nanti kita bedah front end-nya. Oke, Pati ada yang mau disampaikan lagi? Hmm, ya udah sampai situ aja lah. Saya Sampai situ. benar-benar menghargai waktunya. Oke. Oke, kalau gitu cukup Pati ya. Pati boleh stop share dan nikmati penampilan Wisnu sama Aca. Oke, Terima kasih. sama-sama. Wisnu, Aca, siap? Mungkin Aca dulu mungkin ya. Saya pastinya belum sih, kesannya masih ngatur segala macamnya ini. Oh, oke oke. Kalau Wisnu gimana ya, Kak? Maksudnya gimana? Nanti kalau di sini kan Darel sama Aca mungkin kalau belum siap nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita adakan eh, presentasinya di eh, lain waktu, tapi tidak minggu ini mungkin ya. Nggak apa-apa. Saya tidak ingin memberatkan kalian teman-teman karena sudah mulai sekolah juga ya. Jadi mungkin ada tugas yang kalian kerjakan gitu. Ya, saya tidak ingin lebih membebani lagi. Nggak apa-apa. Mau 1-2 menit juga nggak apa-apa. Aman aja, Wisnu. Oke, ayo. Open kamera, tapi ya itu syarat ya. Itu bukan kemauan kakak, teman-teman. Itu syarat. Kalau kalian mau presentasi kelulusan. Ayo. Tapi nggak tahu cara makainya. Ada yang pernah make webcam?
Webcam. Kalau nggak salah di pengaturan video setting itu nanti tinggal dipilih kameranya. Yaitu di video ada select a camera. Ini Nah, kan kalau ya, webcamnya udah kehubung, terusnya ada pilihannya nggak sih? Ya, iya, saya cuma nggak ada betul sih kalau betul. nggak pernah webcam. It nggak pernah saya. Oh, j- jadi nggak bisa open kamera kah, Wisnu? Atau dicoba koneksikan dulu. Ini wajib ya teman-teman. Saya tidak bisa melonggarkannya karena kalian Atau harus enggak mungkin terlihat. pakai 2 akun kali. Satunya di laptop buat presentasi, satunya buat video di Oh HP. iya, betul. Satunya buat video, buat HP. Boleh, Wisnu? Seperti itu. Semoga tidak mantul tapi kan nanti suaranya. Oke. Oke, Wisnu. Oke, teman-teman semua. Hmm, saya sebenarnya abis ini mau ngajak kalian ini, teman-teman. Apa tuh Kak? Main game kalau kita sudah selesai gitu. Ya, terakhir lah gitu ya. Ya, setelah menyelesaikan semua agenda tentu saja. Mau ke Disneyland. Aman, Wisnu? Kalau tidak bisa, oh ya udah deh, nggak apa-apa Wisnu. Presentasi aja kalau gitu. Nggak apa-apa deh, nggak open kamera. Ya, ayo. Nanti saya laporannya mungkin ada terkendala di ini ya, di monthly apa monthly reportnya. Oke, kedengeran Wisnu? Hmm, iya, kedengeran. Ayo. Sedikit ya Kak bahan presentasinya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Giftio Ramadan. Boleh di MSis slideshow, Wisnu? Slideshow. Oh, iya. Present. Ya, oke. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek-proyek saya dari rumah di Python. Mhm. Ya.
Saya akan mempresentasikan beberapa proyek yang sudah saya buat dari awal pembelajaran Python di ALEGO. Oke, Ada game 3D, space shooter, animation shooter, dan website. oke. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja, tenang aja. Oke, Pertama ada game 3D, merupakan game sandbox yang boleh bermain untuk menggunakan kreativitas untuk bermain seperti Minecraft itu Kak. oke. Ini space shooter tentang pesawat sekarang informasi dari game salah satu Galaga yang game Oh, arcade gitu Kak. oke. Masih editor, dikasih edit gambar sederhana, mengedit gambar seperti membuat gambar menjadi hitam putih, membalik dan memutar gambar. Menggambar Oke. gambar. Ada website portofolio. Kita lihat websitenya. Wow, wah, Space shuttle yang mungkin kurang image makasih ya. wow. Di game 3D sama machine learning saya belum ada videonya Pak. Filenya nggak tahu. Oke, uhui. Wow. Oke, oke. Website masih statis ya Pak, belum dinamik. Oke, oke. Nggak apa-apa ya. Itu aja. Wah, ini udah bagus ya, Wisnu. Ya, ini udah bagus. Keren ya itu. Oh, udah di videoin ya, effortnya tinggi banget ya. Keren, keren. Oke, teman-teman ada yang udah Wisnu? Atau ada lagi? Nggak ada lagi Kak. Nggak ada lagi. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Um, punya masih punya simple space shooter nggak bisa dilihat langsung nggak? Oh, boleh Wisnu dimainkan? Ini menarik nih. Sebentar. Saya juga mau lihat by the way. Soalnya Ayo Wisnu. Sebentar Kak. Mhm. terakhir VS Code. saya bikin yang space shooter ini nih di kelas sebelumnya bukan nggak bisa nge-shoot, cuma buat ngindar-ngindarin meteor doang. Oh, loh, Patih ikut Python Pro 1 atau Python Start 2? Satu-satu. Oh, oke oke. Ya ada kendala lah. Oke oke. Jadi pengen lihat aja. Maksudnya kalau itu kan itu Iya ya. beneran bisa nembak. Oke, boleh di run. Wow. Bisa nembak dua sekaligus. Keren ya. Wow. Wow. Ini gila nih. Keren nih ya. Stage 4. Oh, stage 5 lebih gitu. Waduh. Ini mantap nih. Wow. Gila keren ya. Nah, Mantap, mantap ini. Keren, keren ya. Oh, sampai stage berapa ini? Wisnu? Ini agak panjang sih Kak. Oh, Masih oke, oke deh. bosnya juga di akhir tapi kayaknya kelamaan. Oke, oke. Wah, ini keren ya. Kalau Kak adanya itu space-nya biasa, cuman nggak ada stage-stage-nya. Ada siswa yang buat bom efek kalau ini. Wah, tapi ini seru ya. mantap, mantap. Ngeri, ngeri, ngeri. Mantap, Wisnu ya. Oke, ada lagi Patih? Mau yang ada Aca mungkin, Darel, Anggun mau bertanya?
Oke, kalau cukup dari Wisnu cukup ya. Iya. Oke. Ya, kakak mau menyampaikan kepada Wisnu, thank you banget ya. Dan FYI teman-teman, ini kakak harus bilang ya, Wisnu itu salah satu panutan mungkin ya. Dari sisi konsistensi, itu saya pikir Patih loh. Tapi Patih ternyata kalah ya konsistensi. Konsistensi Beda kayak gimana satu, tuh Kak? kehadiran Oh iya, ya. kehadiran. Iya, saya Wis nggak hadir. tapi Patih sebenarnya hampir sama lah ya. Dalam arti Patih kemarin tidak hadirnya karena terkendala ya. Sempat nggak hadirnya Iya. kemarin. Ya. Nah ini Wisnu ini hijau semua dari awal sampai akhir teman-teman. Ya, saya tidak Mantap. ingin ya. Cuman Wisnu kakak ingin sekali membuat Wisnu kayak apa namanya? Mungkin ada satu hal yang diperbaiki ya. Jadi Wisnu itu kurang aktif doang ya. Kurang aktif apa namanya berbicara begini secara langsung. Dari ya chat entah karena malu atau gimana Wisnu. Ya, mantap. Oke oke. Jadi bisa dibilang kalau laporannya itu ya Wisnu selalu ini ya bisa dibilang perfect lah gitu teman-teman ya. Karena saya tidak ingin kayak menutup-nutupi bahwa oh ini siswanya pantas dapat gitu. Ya. Oke. Itu dari kakak Wisnu ya. Jadi kedepannya mungkin semoga jiwa introvertnya Wisnu agak kurang ya. Supaya Wisnu juga dengan leluasa gitu berkomunikasi. Ya, kasih Kak. Aduh, irit banget dia ngomongnya. Aku juga introvert tapi ya coba aja ngomong. Ya, ini sebenarnya yang seru itu adalah kayak Patih ya. Jadi maksudnya ini ya bawaan orangnya itu selalu aktif, nyahut dan sebagainya itu eh, berguna banget nanti teman-teman kalau kalian kuliah gitu ya. Oke, Aca, Darel di hari lain atau mau sekarang? Sepertinya maaf nih Kak, hari lain Mhm. aja. Heeh, Oh oke oke, nggak apa-apa ya, karena nggak apa-apa. pertanyaannya dari tadi kan saya cari lagi, terus Mhm. kayak mau di crop dulu, mau diapain, no. Oh oke oke, nggak apa-apa ya. Nanti saya chat kakak aja kali ya, minta tolong. Iya ya, nanti Darel sama Aca di hari lain ya. Ini supaya saya, tapi nggak bisa di minggu ini, kakak full minggu ini ya. Nggak bisa kalau di minggu ini. Oke, kalau gitu cukup mungkin ya teman-teman semua untuk kelas kita hari ini. Terakhir, nanti saya harap kalian semua seharusnya sudah dihubungi ya oleh eh, siapa namanya? eh, admin Algo atau nanti terkait untuk kelas selanjutnya itu sebenarnya ini contoh projectnya ya teman-teman. Front end kita lebih mendalami front end gitu. Tapi makainya Java jadi perlu belajar JavaScript juga gitu sebagai alat Oh, di yang sini cukup belajar powerful. JavaScript. Kenapa? Di sini belajar JavaScript. Iya, cuma Python-nya nggak kepake lagi gitu kalau sudah ke kelas front end. Jadi yang kita fokuskan itu HTML, CSS sama HTML, JavaScript. CSS sama Java. Java itu terakhir. Cuma 8 pertemuan HTML sama CSS ya. Karena udah dibahas di Python Pro. Yang kita perdalam tuh Java tuh bener-bener tuh ya. Nah ini contoh proyek siswa kemarin. Dia udah membuat apa namanya? Ya website kayak gini lah sederhana teman-teman. Baru siswanya masih baru SMP teman-teman ya. Dan apakah dia membuat ini dari awal benar-benar dari awal? Enggak ya. Tutor yang mengarahkan begini caranya gitu. Nggak bisa dibuat dari awal gitu. Oke? Nggak bisa dibuat dari awal. Nggak bisa plug dari zero gitu. Kita harus, iya itu memang tugas kami gitu ya. Nah ini tugas, ya ini pokoknya sampai akhir lah gitu ya teman-teman.
Nah, nanti kalau kalian terkait apa namanya algonya, mau ingin lanjutnya, silahkan teman-teman boleh menghubungi nomor ini ya. Atau nomor ini sudah menghubungi kalian, kalian bisa kontak balik ya. Nah, harapan besar saya sih saya akan mengajar kalian front end lagi bersama. Maksudnya siswa yang ini yang lanjut gitu ya. Karena ini grup, jadi besar kemungkinan bukan saya yang akan mengajar. Itu dia masalahnya, teman-teman. Ya. Nah, mungkin itu saja. Ada yang mau kalian tanyakan mungkin tentang kelas selanjutnya dulu. Nanti setelah ini kita baru nanya yang bebas-bebas. Ada Patih, Aca, Wisnu, Darel, Anggun kayaknya sudah keluar duluan karena ada tes ya. Gimana? Ada? Wisnu? Patih? Aca? Nggak ada? Oke. Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, terakhir mungkin ayo boleh kita foto bareng nggak ya? Saya ingin foto bareng. Kalau kalian tidak terkendala kamera. Boleh pakai ini nggak? Ini Patih boleh pakai toga ini nggak? Aca, Darel, ayo open kamera ya kalau kalian tidak terkendala. Gimana itu caranya? Bentar Kak. Video filters, kemudian pilih di situ ada graduation cap katanya. Ini. Nah, mantap Darel. Boleh pakai ini Darel? Bentar. Oke. Tadi udah pakai sih. Oke. Aca, Wisnu nggak apa? Bukan itu pasti. itu top. Oke, ini dia. Oke. Agak munduran boleh dikit Patih. Munduran dikit. Nah, kemudian perfect. Wisnu, Aca, kalau kalian tidak terkendala boleh banget. Gini Kak. Iya, gitu. Oke, bentar ya Darel. Kita tunggu Aca dulu sama Wisnu. Mungkin Wisnu sudah memperbaiki webcamnya. Oke. Kapan udah mulai ini ya disibukkan ini ya Darel? Materi kuliah kah atau Iya. Oke. Baru ada info ini sih. Kayak apa sih ospek atau apa gitu. Oke. Pati juga demikian ya kayaknya. Ya, bentar Oh. lagi mulai kuliah. Widih. Enggak. Kalian tidak sabar atau gimana, teman-teman? Rasa Ada rasa tidak sabar, ada rasa adoy. Iya, benar-benar. Agak deg-degan juga sih. Oh, alah. Iya, gitu. Nanti kalian lihat lah ya. Semoga aja kuliahnya ya bisa dilewati lah. Ayo Wisnu, Aca, boleh? Masih nggak tahu? Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu. Aca? Aca kayaknya terkendala mungkin juga. Oke. Kalau tidak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ayo, sekarang mungkin kita pasang gaya terbaik kalian ya teman-teman untuk fotonya. Wisnu, Darel, Patih, Aca. Meskipun kalian tidak tertangkap kamera, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Gaya khas cowok banget nih orang. Ya Bapak. Yang lain ya. Yang lain mungkin ada gaya kalian yang lain. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you ya. Darel, Fatih, sama Wisnu, thank you so much. Dan ya mungkin ini pertemuan terakhir kita ya di kelas Python Pro 2. Tapi kalau kalian mau bertanya sesuatu, saya sangat terbuka ya di kedepannya. Oke. Mungkin itu saja, Fatih, Darel, Wisnu. Sampai di sini kelasnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Aman ya?
Aman. Aman. Kasih Oke. banyak ya, Kak. Iya, sama-sama Fatih, Wisnu, Darel. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.